warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Basri. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya adik-adik, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah pandemi, istilah bekerja dari rumah, istilah menjaga jarak, istilah pakai masker, istilah cuci tangan pakai sabun dan desinfektan, dan lain sebagainya. Oke, adik-adik tahu kan siapa penyebabnya? Ya, betul. Penyebabnya adalah si COVID-19. Oke? Siapakah COVID-19 ya adik-adik? Oke? Nyap. Pada kesempatan kali ini, Kang Basri akan mengambil tema virus. Siapakah virus? Apakah virus? Mengapa virus? Dan bagaimana virus? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Baiklah adik-adik yang saya cintai, virus. Virus berasal dari bahasa Latin virion, yang artinya racun. Virus bukan makhluk hidup, juga bukan benda mati. Sebagian ahli menyatakan bahwa virus adalah makhluk beralien. Oke. Sejarah diketemukannya virus. Adolf Meyer, seorang ilmuwan dari Jerman pada tahun 1883, dan seorang ilmuwan Rusia, Dmitri Ivanovsky, pada tahun 1892, tahunnya hampir bersamaan. Keduanya menemukan bercak hitam, bercak kuning pada tembakau. Kemudian kedua ilmuwan ini mengekstrak bercak pada daun tembakau ini dan mengoleskannya pada daun tembakau yang sehat. Dan ternyata daun tembakau yang sehat itu berubah sakit atau ketularan, berubah menjadi bercak-bercak kuning tadi. Ivanovsky menemukan bahwa bahan ini, makhluk ini, itu ukurannya sangat kecil. Kemudian Ivanovsky menamai tobacco mosaic. Kemudian Bayering dari Belanda mendukung teori Ivanovsky. Dia melakukan eksperimen dengan penyakit mosaik tembakau tersebut. Dalam eksperimennya, dia berkesimpulan bahwa penyakit mosaik ini tidak disebabkan oleh bakteri, tetapi disebabkan oleh makhluk lain yang ukurannya sangat kecil dan bisa berkembang biak. Kenapa ukurannya sangat kecil? Karena dia lolos dari saringan bakteri. Pada tahun 1935, ilmuwan Amerika Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus. Nah, virus ini dinamai tobacco mosaic virus. Demikian sekilas tentang sejarah virus. Kemudian ditemukan oleh ahli-ahli lain tentang virus-virus yang lainnya. Oh ya adik-adik, walaupun dia bukan benda mati dan benda hidup, tetapi virus ini mempunyai bentuk. Mau tahu bentuknya? Oke, lihat gambar berikut. Virus ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk polihedral, ada yang berbentuk T, ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk heksagonal, dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk virus. Nah, siapa tahu yang membentuk itu? Kemudian, ciri-ciri umum virus. Virus terdiri dari RNA atau DNA saja. Yang kedua, virus dapat dikristalkan dan masih memiliki daya hidup patogen apabila diinfeksikan ke organisme itu. Tiga, bersifat aseluler karena dia tidak mempunyai inti, tidak mempunyai sitoplasma dan organel-organela sel yang lainnya. Yang berikutnya, virus berukuran sangat kecil, antara 20 sampai 300 nanometer. Perlu diketahui, 1 nano itu sama dengan 10⁻⁹
cm, itu 9 meter. Kemudian yang paling penting adalah virus ini hanya dapat hidup di dalam sel hidup. Dia hanya dapat hidup dalam sel hidup. Artinya pada saat dia berada di benda mati, maka dia akan segera mati. Nah, berikutnya bentuk virus. Sudah saya katakan di depan, virus itu ada yang berbentuk kompleks, bentuk huruf T, kemudian polihedral, ada yang berbentuk helix, spiral, ada berbentuk lingkaran, ada yang bentuk hexagona, hexahedral, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, bagian-bagian virus. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian virus yang pertama ada kepala. Kepala, di dalamnya terdapat asam nukleat. Kepala ini diselubungi oleh kapsid. Dan kapsid merupakan selubung luar virus yang terdiri dari banyak subunit protein yang disebut sebagai kapsomer. Kapsid inilah yang menyebabkan bentuk-bentuk virus. Ada kapsidnya bulat, ada yang kapsidnya polihedral, ada yang hexahedral, ada yang lingkaran, ada yang bentuknya spiral, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang ketiga adalah asam nukleat. Ya, asam nukleat posisinya ada di dalam kepala. Jadi dia hanya satu macam. Kalau tidak RNA ya DNA. Nah, RNA dan DNA ini berfungsi sebagai informasi genetik pada replikasi atau perkembangbiakan virus. Yang keempat adalah leher, merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher ini digunakan untuk menginjeksikan asam nukleat ke dalam sel hidup apabila virus mau bereplikasi. Kemudian yang berikutnya adalah ekor. Ekor atau serabut ekor. Ekor terdiri dari serabut dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Kemudian replikasi virus atau perkembangbiakan virus. Nah, ini adik-adik, perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi atau dibedakan menjadi dua. Satu litik, yang kedua lisogenik. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Perhatikan urutannya. Pada daur litik ada 5 urutan. 1 absorpsi, 2 infeksi, 3 sintesis, 4 perakitan, dan kelima lisis untuk daur litik. Kemudian yang lisogenik itu ada 7 fasenya. Yang pertama fase absorpsi, yang kedua fase injeksi, yang ketiga penggabungan, yang keempat pembelahan, yang kelima sintesis, yang keenam perakitan, dan ketujuh adalah proses litik. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini. Bagaimana adik-adik? Sudah paham dengan virus? Nah, sekarang mengapa ada virus? Apa peranan virus bagi kehidupan manusia? Virus ada yang menguntungkan manusia dan banyak yang merugikan manusia. Yang menguntungkan adalah seperti membuat antitoksin, melemahkan bakteri, dan untuk mereproduksi vaksin. Nah, tentunya akan berdampak dengan ekonomi. Berikutnya adalah virus yang merugikan manusia. Virus yang merugikan, ada 3 yang merugikan. 1, kita bagi menjadi 3. Merugikan manusia, misalnya pada herpes, misalnya pada cacar air, misalnya pada coronavirus, misalnya pada virus influenza, misalnya pada HIV, dan lain sebagainya. Banyak yang sakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian pada hewan, misalnya yang terjadi pada hewan. Kemudian yang terjadi pada tumbuhan, ada yang tobek mosaik virus, kemudian ada yang menyerang tomat, kemudian ada yang menyerang daun anggrek, dan sebagainya. Terima kasih adik-adik sekalian, demikian paparan saya tentang virus. Semoga bisa menjadi jelas apa, bagaimana, dan mengapa virus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.